kedatangan seorang pembunuh. Dengan tato di sekujur tubuhnya yang kekar. Ia pun menjadi penghuni baru dalam penjara. Seorang gendut melempar ciuman kepadanya. Yang lain dari ranjang bagian atas juga menatapnya. Mereka seperti sangat menyambut kehadirannya. Petugas patroli pun tertawa mendengar suara mereka. Mereka berdua mencoba melihat suasana di sana. Ternyata si gendut telah tergeletak di lantai. Ia tanpa ragu menatap petugas itu. Mereka tertidur. Ini adalah sebuah penjara ketat yang berisi orang-orang menyeramkan. Setiap dari mereka memiliki tenaga yang begitu kuat. Di pagi hari, ketika Jason sedang sarapan di kantin, seorang berkepala botak datang menghampirinya. Kedua orang yang duduk di sebelahnya pun langsung pergi. Nampaknya sang senior ingin membuli dirinya yang masih baru di sana. Orang itu berdiri, mendekati sarapan Jason, lalu meludahinya. Jason berusaha untuk sabar dan tidak mencari masalah. Saat itu juga dari belakangnya muncul seorang keparat lagi. Kau itu yang membunuh istrimu sendiri, ya? Atau terkena kasus pedofilia? Kedua kalimat itu benar-benar membuat Jason emosi. Ternyata istrinya dibunuh oleh pembunuh misterius. Dan ketika ia terbangun, tangannya tengah memegang sebilah pisau. Sudah istrinya meninggal, ia juga harus masuk penjara. Sosok di belakangnya pun tidak berhenti menyindirnya. Jason sudah tidak tahan. Ia mengambil piring sarapannya, lalu menghajar muka mereka. Si botak pun diam-diam meninjunya dari belakang. Tempat makannya pun mulai penyok. Saat itu petugas keamanan membawa senjata lalu mengepung mereka. Dan pria yang mencari gara-gara itu pun babak belur dihajar Jason. Petugas penjara memberitahu bahwa Jason telah memancing keributan. Sebab si botak yang ia hajar barusan adalah senior di penjara itu. Ia pun dibawa ke ruangan kepala lapas, Lisa. Ia mencari Jason karena sebuah tujuan. Ternyata, Jason pernah menjadi seorang pembalap mobil yang handal. Dan penjara itu mengadakan perlombaan mobil maut secara berkala. Lomba itu adalah lomba yang begitu kejam dan menyeramkan. Sedangkan mereka akan mendapat untung yang banyak dari siaran langsung yang diadakan. Juara terakhir lomba ini adalah seorang pria bertopeng yang telah menang 4 kali. Namun ia meragukan pria bertopeng itu di lomba kelima ini. Pria bertopeng itu memiliki kemampuan yang tak terkalahkan. Demi rating dan popularitas, ia meminta Jason untuk menyamar menjadi pria bertopeng itu. Sebagai imbalan, jika ia menang maka ia akan dibebaskan. Demi membuktikan kejadian di balik kematian istrinya, ia pun setuju. 3 orang ini adalah rekannya dalam geng mobil. Mereka memberitahu peraturan perlombaan, bahwa lomba ini terbagi menjadi 3 babak, dan sebisa mungkin agar mengalahkan semua musuh di 2 babak pertama, serta bertahan agar tetap hidup sampai akhir. Barulah di babak ketiga menjadi pertarungan sengit sesungguhnya. Saat itu, sekumpulan orang mendatangi mereka, sebut saja si meriam. Orang itu berkata bahwa sang pria bertopeng telah meninggal di bawah tangan mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa pria bertopeng itu sesungguhnya telah berganti orang. Mereka pun membual dan berkata akan membunuhnya. Setelah mereka pergi, petugas penjara datang membawa beberapa orang pidana. Perhatian Jerry pun tertuju pada gelang yang dipakai orang itu. Ternyata ketika istrinya dibunuh, ia melihat si pembunuh mengenakan gelang yang sama. Ia merasa bahwa kematian istrinya ada hubungannya dengan penjara ini. Ia tak sempat berpikir panjang, dan perlombaan pun dimulai. Sekelompok wanita turun dari mobil. Mereka datang ke penjara itu dengan membawa misi masing-masing. Seorang gadis pun naik ke mobil Jason. Jason pun memberitahu gadis itu, bahwa sosok pria bertopeng telah berubah. Ia pun membuka topeng yang ia kenakan. Kamu lebih tampan dari pria sebelumnya. Namun wajahmu akan berubah setelah kecelakaan nanti. Di saat yang sama, Lisa mengamati lomba dari dalam ruangan. Demi menghiasi perlombaan, ia pun dari penjara lain, mengundang beberapa wanita seksi untuk menjadi pengawas. Ke-9 mobil di sirkuit mulai memanaskan mesin mereka. Setelah lampu hijau menyala, semua mobil secepat kilat langsung melaju. Terdengar suara gesekan ban di seluruh sirkuit. Dan suara mobil yang bersenggolan. Karena pengalamannya menjadi pembalap handal, Jason pun dengan cepat meraih posisi pertama. Namun Lisa masih menganggap enteng lomba ini. Pertarungan dalam lomba ini benar-benar sengit. Mobil Jason ditabrak oleh si meriam hingga keluar arena balap. Di tengah perlombaan, Lisa membuat pengaturan baru. Aktifkan pedang dan perisai. Setelah mengaktifkan pedang dan perisai, mereka yang melewati tutup lubang jalan bergambar pedang akan mendapat senjata. Yang melewati gambar perisai akan mendapat tameng. Dan yang melewati tengkorak berkesempatan memberi jebakan pada pemain lain. Setelah melintasi gambar pedang, si meriam mendapat Gatling gun dan menembakinya ke segala arah. Saat itu sebuah mobil melewati simbol tengkorak.
memunculkan dua paku raksasa. Mobil di belakang pun menabrak paku itu. Dan paku itu mulai meremukkan seisi mobil. Lalu terdengar ledakan yang menggetarkan seisi penjara. Satu mobil telah tereliminasi. Saat itu juga perlombaan menjadi semakin sengit. Mereka tak henti-hentinya melintasi simbol pedang. Lalu menembaki musuh mereka dengan senjata Gatling. Mobil yang melintasi simbol perisai dapat melepaskan minyak serta paku. Paku tersebut akan mengempeskan ban mobil, membuat mobil itu hancur terguling, dan terakhir menembakinya dengan misil. Mobil kedua pun tereliminasi. Saat itu jumlah penonton telah mencapai 46 juta orang. Mobil Jason pun akhirnya melintasi simbol perisai. Muncul perisai di bagian belakang mobilnya. Perisai itu ditembaki hingga berlubang. Jika diserang terus maka perisai itu menjadi tidak berguna lagi. Di saat yang genting itu, peluncur alat peledak Jason tidak bekerja. Ia pun menyuruh si wanita untuk mencabut alat di atas pahanya, dan melepas secara manual alat peledak itu. Bahan peledak itu mengenai dinding dan melumuri seisi mobil di belakang. Wanita itu mengambil pemantik api dari mobil, lalu pergi membuangnya. Mobil yang terbakar itu pun ditabrak oleh mobil lain di belakangnya. Mantap! Namun saat itu juga seorang pebalap di sebelah memberinya sebuah isyarat. Jerry pun tercengang, karena gestur itu merupakan gestur yang sama yang dilakukan oleh pembunuh istrinya. Ternyata pembunuh istrinya berada di penjara yang sama dengannya. Semua merupakan pengaturan dari Lisa. Tersisa 6 pebalap yang masih bertahan hidup. Jason pun memutuskan untuk tidak mengikuti lomba selanjutnya. Tak disangkan, Lisa malah mengeluarkan foto putrinya Jason. Ia pun mau tidak mau harus melanjutkan pertandingan itu. Babak kedua pun dimulai. Namun Jason kali ini sengaja memperlambat mobilnya. Dia bertanya pada si wanita mengapa senjata di mobilnya bisa rusak. Apakah pria bertopeng sebelumnya mati di tangannya si meriam? Ternyata wanita itu telah menandatangani sebuah perjanjian dengannya, di mana jika ia bisa merusak senjata Jason, ia akan dibebaskan. Dan alat yang rusak kemarin merupakan ulah darinya. Tujuannya agar Jason tidak lanjut ke babak berikutnya. Kejujurannya membuat mereka berdua menjadi saling akrab. Jason pun menginjak dalam-dalam pedal gasnya, mencoba menghabisi pembunuh istrinya itu. Ia pun mengejar mobil orang itu dan menembakinya dengan gila. Keduanya pun saling baku tembak. Senjata mereka terlalu ganas. Jason membelokkan mobilnya dan melepaskan asap hitam. Mobil si pembunuh itu pun menabrak pembatas beton. Dia membuka pintu mobil lalu menghantam si pembunuh itu. Kau tidak boleh berhenti. Dan kau tidak boleh turun dari mobil. Jason tidak peduli dan segera turun, memegang leher pria itu, dan menghancurkannya dengan sekali putaran. Pandangannya tertuju pada CCTV, menatap dengan penuh kekejaman. Lisa pun tidak terima ada yang melanggar peraturannya. Keluarkan kendaraan perang. Sebuah kereta besar pun bergerak keluar. Sementara itu rekan si meriam mulai cerewet. Ia pun menendang rekannya itu keluar dari mobil. Kereta perang itu pun memasuki arena balapan. Mesin gun di atas kereta itu bisa menembak sebanyak 2000 peluru tiap detiknya. Seketika semua mobil di sana habis ditembak sampai tak berbentuk. Rudal yang ditembak kereta itu dapat membakar habis sebuah mobil dalam sekejap. Ini bukanlah arena balap, tapi sebuah medan perang. Sampai akhirnya tersisalah 2 mobil di arena, yaitu mobil Jason dan mobil si meriam. Mereka berdua menembaki kereta itu dari depan hingga menutupi pandangan pengendaranya. Mereka pun melewati simbol tengkorak. Dan kereta itu pun tertancap di paku raksasa. Api ledakan pun membumbung tinggi ke langit. Lisa sangat geram. Semua orang di dalam penjara menyambut mereka berdua. Baru pertama kali ada orang yang berhasil mengalahkan semua kekuatan dari Lisa. Jason dan si meriam pun berteman sejak itu. Besoknya Lisa pun berniat untuk menghabisi Jason. Namun petugasnya berkata itu akan berefek buruk pada acara balap kali ini. Jangan bodoh. Pria bertopeng itu tidak akan mati. Dia diam-diam mengirim orang untuk mencabut alat anti ledakan di mobil Jason. Babak terakhir pun dimulai. Sekarang hanya tersisa sang pria bertopeng dan si meriam. Malam ini hanya ada satu orang yang keluar hidup-hidup dari arena. Keduanya mobil itu langsung berlari hingga mencapai kecepatan 160 km per jam. Si meriam dari belakang mulai menembaki Jason dengan Gatling gunnya. Jason pun menginjak simbol perisai. Namun senjata di mobilnya tak berfungsi. Tentu saja ini merupakan ulah dari Lisa. Mobil di belakangnya itu terus menembak mobilnya bertubi-tubi. Pelat besi di mobil Jason sedikit lagi akan hancur. Ia pun memutuskan untuk melepaskan pelat besi di mobilnya itu. Apa? Lakukan saja.
Pelat besi itu dicabut dan terlempar ke belakang. Tentu saja si meriam sudah siap menghindar. Ia pun menyiapkan senjata terakhirnya. Si meriam melepas rudal di mobilnya. Dan Jason pun menghindar. Tembok penjara itu pun hancur ditembak rudal si meriam. Hal itu membuat Lisa termangu. Ternyata mereka berdua bekerja sama untuk bebas dari penjara itu. Mereka pun saling menatap dan tersenyum karena strategi mereka berhasil. Lisa pun dengan geramnya langsung mematikan siaran. Dan mematikan semua senjata yang ada di mobil mereka. Dan ia pun menekan tombol peledak. Namun bom itu ternyata telah dijinakkan sebelumnya. Ia pun mengirim pasukan dalam jumlah yang besar untuk mengepung mereka berdua. Jason dan si meriam sepakat untuk berpisah jalur agar memecah musuh di belakangnya. Namun Lisa benar-benar tidak ingin agar Jason bebas begitu saja. Si wanita pun berkata pada Jason, bahwa dia akan tetap di mobil untuk mengalihkan perhatian pasukan itu. Karena ia telah menandatangani perjanjian, sehingga penjara sudah pasti akan membebaskannya. Jason pun segera keluar dari mobil. Beruntung dirinya tidak terluka saat melompat. Seketika Jason terdiam. Mobil pun diambil alih. Si wanita memakai topeng dan berdiri di atas mobil. Rating dari siaran Lisa pun berhasil memecahkan rekor. Dan ia pun mendapat sebuah hadiah. Berupa sebuah bom. Sekali pencet, si kepala penjara itu pun meledak tak bersisa. Jason dan si meriam pun membangun sebuah pabrik mobil. Sebuah mobil masuk ke pekarangannya. Turunlah seorang wanita yang selama ini menemaninya berlomba. Mereka bertiga hidup harmonis. Film ini benar-benar menakjubkan. Demi meningkatkan rating, seseorang harus rela dituduh masuk penjara. Film di Trace ini akan berlanjut pada seri berikutnya. Bagi yang suka, jangan lupa follow ya.